Ada sebuah kisah tentang Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini ketika sedang duduk-duduk di teras rumahnya pada waktu sore hari, tiba-tiba di depan rumahnya itu ada lewat iring-iringan jenazah yang lewat. Dan yang menarik perhatian Hasan Al-Basri ini, di dalam rombongan iringan jenazah itu ada seorang gadis kecil dengan wajah yang sedih dan rambut yang kusut. Rupanya yang meninggal ini adalah ayah dari anak si gadis kecil ini. Ayahnya ini sudah lama sakit, dan selama ayahnya sakit, gadis kecil inilah yang mengurus ayahnya tersebut. Lalu Hasan Al-Basri ikut ke dalam rombongan itu dan mendekati anak atau gadis kecil tadi. Lalu gadis kecil ini berkata, "Baru pertama kali aku mengalami hal seperti ini, ayah," katanya. Lalu Hasan Al-Basri mendengar perkataan anak kecil ini, dia pun berkata juga pada gadis kecil tadi, "Ayahmu juga tak pernah mengalami hal seperti ini," kata Hasan Al-Basri. Lalu Hasan Al-Basri ikut setelah ikut sholat jenazah dan menguburkannya, pulang. Dan esok harinya ketika selesai melaksanakan ibadah sholat subuh, Hasan Al-Basri ini sudah sholat subuh, tapi hari sudah agak terang, matahari sudah mulai nampak. Ketika sedang duduk lagi di teras rumahnya, dia lihat lagi anak kecil kemarin, gadis kecil kemarin lewat sambil menangis, berlari menuju ke kuburan ayahnya. Hasan Al-Basri penasaran, dia mengikuti gadis kecil ini tadi. Nah, ketika dia mengikuti, dia sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh si gadis kecil ini, dan dilihatnya gadis kecil ini tadi di depan kuburan ayahnya duduk merebahkan dirinya dan menempelkan pipinya ini ke makam ayahnya. Gadis ini menangis sambil menangis dia berkata, "Ayah," katanya, "bagaimana kau tinggal sendirian di dalam kubur yang gelap gulita ini? Kemarin masih kunyalakan lampu untukmu, ayah. Lalu siapa yang menyalakannya tadi malam, ayah? Kemarin kubentangkan tikar. Malam tadi siapa yang membentangkan tikar untukmu, ayah? Kemarin malam aku masih memijit tangan dan kakimu. Tadi malam siapa yang memijitmu, ayah?" "Ayah," katanya, "kemarin malam aku memberikanmu minum. Lalu siapa yang memberimu minum, ayah? Kemarin aku membaringkan badanmu dari sisi satu ke sisi yang lain agar lebih enak posisimu. Lalu malam tadi siapa yang melakukannya, ayah? Kemarin malam engkau kuselimuti. Lalu tadi malam siapa yang menyelimutimu, ayah? Kemarin malam kuperhatikan wajahmu. Lalu siapa yang memperhatikan wajahmu tadi malam, ayah? Kemarin malam engkau memanggilku dan aku memenuhi panggilanmu. Lantas malam tadi siapa yang menjawab panggilanmu, Allah? Ya Allah, ya ayah," katanya. Dan masih terus menangis anak kecil ini sambil berkata, "Kemarin malam aku menyuapimu jika ingin engkau makan. Lalu malam tadi siapa yang menyuapi engkau, ya ayah? Kemarin malam aku yang memasakkan makananmu. Lalu siapa yang memasakkan makananmu malam tadi, ayah?" Mendengar perkataan gadis kecil ini, Hasan Al-Basri tidak tahan, menangis keluar dari persembunyiannya. Dia berkata, "Wahai gadis kecil, jangan kau ucapkan kata-kata itu," katanya, "tapi katakanlah hal seperti ini." Lalu Hasan Al-Basri berkata, gadis kecil itu, "Kuhadapkan engkau ke arah kiblat. Apakah masih begitu? Telah berubah atau tidak arahmu, ayah? Kami kafani engkau dengan kafan terbaik. Masih utuh atau sudah tersabikkah kafanmu, ayah? Kami letak engkau di dalam kubur dengan badan yang utuh. Lalu atau masih utuhkah engkau atau telah cacing tanah telah menyantapmu, ayah?" Ulama berkata, hamba yang mati ditanyakan keimanannya, ada yang bisa menjawab, ada yang tidak. Bagaimana dengan engkau, ayah? Apakah engkau bisa mempertanggungjawabkan keimananmu atau tidak? Ulama juga berkata, mereka yang mati kain kafannya akan diganti dengan yang dari surga atau yang dari neraka. Bagaimana dengan engkau, ya ayah? Kain kafan dari surga atau nerakakah yang kau dapat? Ulama berkata, terkadang kubur membelai orang mati seperti kasih seorang ibu, atau sebaliknya terkadang menghipitnya hingga tulang-tulang berantakan. Engkau malam tadi
dibelai atau dimarahi ayah. Lalu Hasan Al-Basri berkata lagi, orang yang dikebumikan akan menyesal mengapa tidak memperbanyak amal baik selama hidupnya, sedangkan orang ingkar menyesal atas tumpukan maksiatnya yang telah dilakukan selama hidupnya. Engkau menyesal karena kejelekanmu atau karena amal baikmu yang sedikit, ayah? Ayah, kata Hasan Al-Basri berkata pada anak tadi, engkau telah tiada, aku tak bisa melindungi lagi hingga kiamat nanti. Wahai Allah, jangan kau rintangi pertemuanku dengan ayahku di akhirat nanti. Lalu mendengar ajaran perkataan ini kepada gadis kecil ini, berkata pada Hasan Al-Basri, wahai Tuhan, katanya, betapa baik ucapan dan bimbingan yang kuterima darimu. Terima kasih telah mengingatkanku dari terlelap dan terlalai. Lalu gadis kecil dan Hasan Al-Basri ini pulang sambil dengan berlinangan air mata. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana agar kita bisa berintrospeksi diri untuk mempersiapkan ajal yang bakal datang menghampiri kita yang waktunya tidak tahu. Kulun nafsin zaikatul maut. Sudah cukupkah bekal kita nanti atau belum?